Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat, dan tetap dengan protokol kesehatan. Masih belajar dari rumah dengan Bu Narsih. Pada saat ini kita berada pada tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan, pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran ketiga ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Dengan membaca bacaan kita akan bisa menjawab apa, bagaimana, siapa, kapan, di mana dari bacaan yang sudah kita baca. Anak-anak semuanya, pada kesempatan hari ini judul bacaan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kerja bakti. Jadi kerja bakti pada lingkungan masyarakat ini. Silakan disiapkan bukunya, buku tematiknya seperti ini ya. Dibuka halaman 63, dibaca. Kemudian tugasnya adalah membaca ini, mengerjakan ini. Ayo menulis pada halaman 64 ya. Silahkan dikerjakan seperti biasa ya. Lanjut kita ke pembelajaran PKN. Pada subtema 1 kita telah belajar tentang makna tanggung jawab dan jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Jadi hak dan kewajiban dan tanggung jawab 3 hal yang berbeda tetapi saling berkaitan erat satu sama lainnya, tidak bisa dipisahkan ya. Kita akan pelajari hak kita. Hak sebagai warga masyarakat. Hak itu apa? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang ya, dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Semuanya orang punya hak. Bahkan kamu yang kecil pun memiliki hak yang boleh dilaksanakan ya. Ini contohnya, nanti kita akan baca sendiri. Kemudian selain hak ada juga kewajiban ya. Itu hak sebagai warga masyarakat. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab, maka sesuatunya akan kacau ya. Bentuk kewajiban dan tanggung jawab masyarakat bisa kita lihat pada halaman 67. Tetap membaca buku ya. Kemudian setelah ini kita akan belajar tentang IPS, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau kelompok ya. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Jenis usaha yang dikelola sendiri atau juga disebut sebagai usaha perorangan. Biasanya memiliki modal terbatas dan dikelola secara sederhana. Ada beberapa macam, contohnya usaha pertanian seperti petani ya, itu termasuk juga usaha perorangan. Kemudian usaha perdagangan, contohnya adalah toko-toko yang ada di sekitar rumah kita. Dan usaha jasa di daerah sekitarmu juga ada secara umum, misalnya bengkel, itu usaha jasa, potong rambut, penjualan pulsa dan lain sebagainya. Industri kecil, biasanya juga kecil, yang ada di sekitar kita, yang dikelola perorangan, kita bisa melihat seperti misalnya pembuatan tempe, pembuatan kerupuk asin ya, yang ada di Bintoyo. Itu adalah termasuk industri kecil atau rumahan ya. Jadi biasanya modalnya terbatas dan dikelola sendiri.
Berikutnya usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok, misalnya firma, persekutuan komanditer, ada perseroan terbatas, badan usaha milik negara, koperasi, dan termasuk juga PT-PT itu pabrik, biasanya ada yang kerja di pabrik, itu termasuk ekonomi yang dikelola secara kelompok. Kemudian di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Yang usaha yang cocok untuk masyarakat Indonesia itu yaitu koperasi. Jadi tujuannya adalah mensejahterakan anggota. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, berarti koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 33 ayat 1, yaitu perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Jadi koperasi ini berasas kekeluargaan dan tujuannya adalah mensejahterakan anggota. Bapak Koperasi Indonesia adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta yang juga merupakan Bapak proklamator kita. Kemudian bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Ya, itu adalah materi pembelajaran ketiga kita. Mudah-mudahan bisa membantu. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Semoga selalu sehat. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.